bilangan Anda sudah dapat kuliah semester ini. Bagus nilainya. Kok tertawa? Tertawa ini tanda apa? Ya. Oke. Nah, kita tidak akan mengulang semua teori bilangan ya, karena teori bilangan kemarin kuliah 1 semester. Sekarang kita review cuma sehari ya, 1 kali pertemuan. Nanti akan kita ambil hal-hal yang esensial, karena teori bilangan itu nanti akan dipakai sebagai role model ya, model di dalam grup ya, pembacaan grup. Yang pertama tentang teori bilangannya sendiri, yaitu teori bilangan itu kan didasarkan pada struktur himpunan bilangan bulat, yaitu sering disebut dengan Z ya, dilengkapi dengan operasi tambah dan kali ya. Nah, itu ada satu struktur sendiri. Nanti yang kedua, di ujung pembahasan bilangan itu ada yang namanya modulo ya, modulo N ya. Nah, nanti modulo itu akan menghasilkan kelas ya. Nah, kelas-kelas itu yang disebut kelas modulo N. Kalau dihimpun itu yang disebut dengan Zn ya. Nah, jadi yang kedua nanti Zn kita pandang sebagai himpunan dilengkapi dengan operasi tambah atau operasi kali. Di sini nanti juga membentuk suatu sistem ya. Itu nanti juga sebagai role model ya. Nah, makanya kita perlu mereview sejenak ya. Nah, Anda sudah pernah mendapatkan kuliah teori bilangan, dan Anda mungkin juga sudah kenal sistem bilangan real ya. Dan bahkan mungkin sekarang ambil mata teori ya. Enggak ada. Real nama lainnya bukan mata kuliah real, mungkin pengantar barisan. Belum ke depan ya. Nah, kalau Anda belajar tentang itu, paling tidak Anda sudah kenal sistem bilangan real kan ya, di SMA gitu ya. Nah, dan Anda pada waktu saat kuliah teori bilangan kemarin tentu merasakan apa ya perbedaan prinsip sistem bilangan bulat kalau dibanding dengan sistem bilangan real, sehingga menyebabkan sistem bilangan bulat ada yang sesuatu yang menarik gitu ya dibandingkan dengan sistem bilangan real. Apa yang berbeda yang pokok? Kalau kita lihat dari sifat-sifat aljabarnya, sifat-sifat aljabar itu yang berkaitan dengan operasi tambah dan kali. Apa yang berbeda? Sama ya, sama. Jadi kalau kita lihat terhadap operasi tambah, asosiatif, komutatif, adanya unsur nol, adanya unsur negatif ya, ini sama. Sistem bilangan bulat dan sistem bilangan real, nggak ada bedanya ya toh? Kemudian kalau kita sistem ini kita lihat dari operasi kali, sama nggak? Ayo, sama kan? Ada yang berbeda, yaitu eksistensi inverse terhadap operasi kali. Ya, kalau di sistem bilangan real, unsur yang tidak nol pasti punya inverse terhadap operasi kali, betul? Yang kita sebut seperti itu ya. Nah, kalau bilangan bulat belum tentu ada. Nah, itu yang membuat menarik. Akibatnya apa? Di sistem bilangan bulat kita mengenal konsep pembagian bersisa. Nah, kalau di sistem bilangan real tidak ada kan? Suatu bilangan pasti bisa dibagi oleh bilangan lain sampai selesai. Kalau di sistem bilangan real ya. Di sistem bilangan real Anda nggak mengenal konsep pembagian bersisa ya. Nah, itu. Kalau di sistem bilangan bulat itu yang membuat menarik, karena tidak semua bilangan bulat bisa dibagi oleh bilangan bulat yang lain gitu ya. Nah, itu yang membedakan sistemnya. Jadi berkurang satu sifat ya dibandingkan sistem nanti, itu yang membedakan sistemnya. Jadi aksioma apa istilahnya, aksioma aljabarnya ya. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan sistem bilangan real, nanti akan berbeda di operasi kali
Kalau di sini di operasi tambah sama ya ini. Kalau kita bandingkan sistem bilangan bulan dan real sama ya. Sistem bilangan bulan. Kemudian kalau di operasi kali nanti ya, kalau di operasi kali nanti baru berbeda. Kalau sistem bilangan bulan tambahnya ini tetap sama ya, ada sifat-sifat itu. Kemudian kalau kita lihat terhadap multiplikatifnya, nanti ada satu sifat yang hilang ya. Nah, yaitu sifat kelima kita sebut ya, yang inverse. Itu nggak muncul sistem bilangan bulan. Nah, sifat-sifat yang lain muncul, yang distributif ini sama ya. Nah, yang membedakan hanya sifat operasi kali ya. Nanti ini kalau sifat-sifat ini Anda sudah familiar mulai SD, bisa menggunakan. Cuma kalau di SD dulu diterima begitu saja. Nah, kemudian yang lain apa? Sifat urutan ini sama ya. Sifat urutan antara sistem bilangan bulat dan sistem bilangan real sama. Definisi urutan itu kita mengenal adanya trikotomi gitu ya. Itu di sistem bilangan real juga ada. Kemudian ketertutupan yang bilangan positif itu juga sama. Bilangan real positif kali positif juga tetap positif, positif tambah positif juga positif ya. Ini saya mereview saja sejenak ya. Kemudian induksi. Nah, ini mungkin ada yang bertanya ya. Induksi itu pertanyaannya, induksi itu teorema apa postulat? Nah, ini di si Pejar Pak Eri sudah memancing dengan pertanyaan apa bedanya definisi postulat dan teorema itu ya. Nah, itu seperti forum diskusi itu ada ya, silakan ya. Nah, ini kalau ini saya kebetulan pakai rujukannya bukunya Gilbert. Nah, Gilbert itu induksi itu sebagai postulat. Tetapi kalau Anda baca nanti buku yang lain, bukunya kemarin mungkin yang dipakai teori bilangan kemarin ya. Nah, induksi itu teorema. Postulatnya, nah kalau teorema kan dibuktikan ya. Nah, postulatnya itu adalah well order principle. Kenal ya? Well order principle ya. Jadi well order principle masih ingat postulat itu bunyinya gimana? Apa? Nah, setiap himpunan bagian tak kosong dari himpunan bilangan bulat positif. Loh ya, sudah ya. Nah, pasti mempunyai unsur terkecil, itu well order principle. Nah, akibat dari order principle itu bisa dibuktikan induksi sebagai teorema. Tapi kalau di bukunya Gilbert yang saya kutip ini dibalik, induksi sebagai postulat, nanti well order principle sebagai teorema. Ya. Nah, jadi di sini kalau ada orang berpendapat bahwa postulat itu kesepakatan, salah. Ya. Postulat itu keyakinan. Ya, nah, keyakinan ya, keyakinan. Orang nggak boleh tidak sepakat loh dengan postulat ya. Contohnya well order principle, ada yang menganggap postulat, ada yang menganggap teorema. Induksi, ada yang menganggap postulat, ada yang menganggap teorema. Nah, kalau kita punya dua hal ini sebenarnya dua kebenaran. Tetapi mana yang diyakini lebih dulu kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam matematik disebut kebenaran yang ekivalen. Nah, akhirnya orang berangkatnya dari salah satu. Mana yang diyakini mudah dulu gitu ya. Nah, diyakini gitu. Nah, itu analoginya dengan agama ya. Nah, jadi postulat itu kalau di agama itu seperti akidah. Ya kan? Nah, jadi belajar matematik itu bisa untuk menjelaskan konsep agama ya. Nah, itu kesetaraan antara konsep postulat atau aksioma di dalam beragama itu sama dengan akidah. Anda tidak perlu mempermasalahkan apakah akidah itu benar atau salah kan? Nah, kalau Anda ingin beragama dengan baik ya terima saja, itu suatu keyakinan. Jadi sebagai landasan, fondasi ya, fondasi. Nah, jadi
sangat salah kalau kita mempermasalahkan akidah orang lain kan. Ya itu suka-suka mana yang diterima gitu loh ya. Nggak boleh Anda mempermasalahkan. Nah ini sama dengan di matematik. Anda pernah belajar matematik yang postulatnya beda, betul-betul beda. Kalau yang tadi kan enggak, hanya beda sudut pandang ya. Reorder prinsipal dengan induksi itu hanya berbeda sudut pandang. Yang satu postulat, satu teorema. Nah, Anda pernah ketemu postulat yang seolah-olah kelihatan bertentangan? Pernah? Berarti tekniknya kurang jauh ya. Membacanya. Anda semester berapa sekarang? 3. Oh, baru semester 3 nggak apa-apa dimaklumi ya. Tapi harusnya ada ingin tahu gitu ya. Nanti saya pancing. Nah, di dalam matematik ada kemungkinan ada sama-sama postulat, tetapi seolah-olah isinya itu bertentangan. Oke, kalau Anda belajar geometri, ini saya berilustrasi ya, ini sambil mereview. Kalau saya punya satu garis, punya titik di luar garis, postulatnya mengatakan apa? Sudah pernah belajar geometri? Sudah. Kuliah? Enggak. Di kuliah apa di SMA? Iya. Di kuliah, sudah semester kemarin ya? Iya. Lulus enggak? Nah, itu kan ada ya geometri kemarin ya? Ada satu garis, ada titik di luar garis. Postulatnya mengatakan bagaimana? Ada dua versi. Ada yang menggunakan sejajaran, ada yang menggunakan ketegalurusan. Tapi itu maknanya sama seperti tadi ya, ekivalen. Kalau membuat kesejajaran, kita hanya bisa membuat satu dan hanya satu garis melalui titik dan sejajar dengan garis yang diketahui. Boleh juga postulatnya, kalau postulat yang itu berarti nanti yang tegak lurus jadi teorema, gitu. Hanya ada satu dan hanya satu garis melalui titik dan tegak lurus dengan garis yang diketahui. Tapi kalau yang tegak lurus kita anggap sebagai postulat, yang sejajar jadi teorema. Ini kan mirip tadi ya. Tapi enggak itu yang maksudkan Pak Eli. Ada postulat yang lain yang seolah-olah bertentangan dengan intuisi. Nah, nanti kalau Anda belajar buku yang lain selain geometri yang Anda pelajari kemarin ya. Nah, geometri yang Anda pelajari kemarin namanya geometri Euclid. Postulatnya dipakai itu. Nah, geometri yang lain punya keyakinan yang lain gitu ya. Nah, kalau ada garis, ada titik, postulatnya mengatakan apa? Ada banyak sekali. Loh ya toh? Tadi kan hanya satu ya. Ada banyak sekali garis yang dapat dibuat melalui titik dan sejajar dengan garis yang diketahui. Versi ketiga tidak ada. Kita tidak akan bisa membuat garis melalui titik dan sejajar dengan. Ada 3 versi postulat kan? Seolah-olah bertentangan kan? Nah, kalau Anda milih yang mana? Yang pertama karena Anda sudah belajar itu kan? Ini di dalam matematik tiga-tiganya diterima. Cuma akan melahirkan aliran geometri yang berbeda. Tuh, ya. Kalau yang Anda yakini yang kemarin itu akan mengalirkan yang disebut dengan geometri Euclid. Nanti ada kalau Anda belajar lebih jauh ada namanya geometri non Euclid di luar Euclid ya. Ini sama dengan kehidupan kita ya. Kalau ada postulat yang berbeda kontennya akan menghasilkan aliran yang berbeda. Loh, jangan dipaksa kalau memang keyakinannya berbeda. Ya. Itu karakter yang bisa ditanamkan di matematik ya. Makanya belajar matematik ada gunanya ya. Mathematics for life. Oke. Nah, jadi Anda nanti bisa memilih mana gitu ya. Ketiga-tiganya diakui di dalam matematik ya. Sama dengan di Indonesia. Walaupun ada keyakinan berbeda, itu semuanya diakui ya. Nggak boleh dinafikan yang satu. Ini sifat aljabar ya, dan urutan. Jadi sifat aljabar berkaitan dengan apa? Operasi, urutan, kemudian induksi. Ini penting, nanti ada review lagi. Dan ini nanti akan menghasilkan definisi yang lebih jauh, misalnya definisi operasi kurang ya. Operasi kurang itu sebenarnya ditambah dengan negatifnya gitu ya. Nanti direview lagi ya. Akhirnya muncul sifat-sifat sekian banyak ya, sifat-sifat ini kalau bisa dibuktikan berarti dianggap suatu teorema gitu ya. Ini bisa dibuktikan ya, nanti baru bisa saya share ya banyak titiknya. Tetapi di
Di si kejar juga sudah saya berikan ringkasannya. Nah, sudah dibaca belum? Ya, berarti Pak mengerjakan kuisnya bisa kita baca. Oke, relasi kurang itu didefinisikan dari aksioma utar tadi ya. Nah, apa arti X kurang dari Y? Ini saya hanya mengingatkan saja. Nanti silakan dilihat kembali kilas. Sifat-sifat yang ini yang dulu kita terima begitu saja waktu di sekolah menengah ke bawah, di sini nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan definisi dasarnya tadi ya. Ini nanti bisa diperdalam lagi. Karena kita kuliahnya bukan dari bilangan, ya saya tepatin saja, coba mengingatkan ya. Nanti saya stressing yang di penting-penting saja. Nah, di stressing kan ya. Nah, ini juga demikian di bilangan bulat itu ada yang namanya tidak ada pembagi nol. Ya. Pembagi nol itu apa definisinya? Ada dua unsur tidak nol, kalau dikalikan jadi nol. Ya. Anda pernah ketemu? Di mana ini? Lupa. Kalau di bilangan bulat nggak ada ya. Bilangan bulat tidak nol dikalikan pasti tidak nol. Di sistem bilangan ini juga ada. Dan nanti ada di sistem yang lain. Nah, contohnya Anda kemarin sudah ketemu modulo, nanti akan kita review lagi ya. Di modulo itu ada yang memuat membagi nol. Contohnya di Z6. Ya, Z6 itu adalah kelas ya. Kelas modulo 6 itu 2 dan 3. Itu kan tidak nol, tapi kalau dikalikan jadi nol kalau di Z6. Yakin? 2 kali 3 kan 6. 6 itu kalau di Z6 jadi nol. Ya. Nah, itu nanti kita lihat kembali. Oke. Ini hukum penghapusan sudah berlaku juga di Z, ini sudah langsung digunakan. Arti perpangkatan juga demikian. Bilangan kuadrat tidak pernah negatif atau tidak pernah negatif itu juga hal yang kita anggap fakta. Di sini nilai mutlak, saya ingatkan lagi arti nilai mutlak nanti juga akan dipakai gitu ya. Nah, ini sifat-sifatnya, ada yang namanya ketaksamaan segitiga dan seterusnya ya. Nah, ini yang mungkin stressing yang pertama yang perlu saya ingatkan, bahwa akibat dari tidak adanya inverse dalam sistem bilangan bulat, ya inverse berapa kali, jadi nanti definisi pembagian jadi agak beda. Kalau di sistem bilangan real, A dibagi B itu didefinisikan sebagai A dikalikan seper B, betul ya? Nah, karena seper B mesti ada. Nah, kalau di bilangan bulat nggak bisa. Berarti harus pakai cara lain. Arti A dapat dibagi B itu kalau, nah ini kembali ke SD ya. Misalnya dulu di SD kan 6 dibagi 2 sama dengan 3, karena 3 kali 2 sama dengan 6 gitu ya. Nah itu kan sebenarnya definisi ya. Definisi dari keterbagian. Itu bahasanya sekarang diformalkan gitu ya. Kalau di SD dulu ya 6 dapat dibagi 2 ya. Kenapa? Nah, karena 6 itu bisa ditulis sebagai 2 kali 3. Nah, itu definisi formalnya ya. B dikatakan membagi A jika ada M sehingga A sama dengan MB kan tadi ya. Nah, 2 itu bagi 6 karena ada 3 sehingga 6 sama dengan 2 kali 3 betul? Jadi matematik sebenarnya pengetahuannya sudah kita dapat mulai SD, cuma pendekatannya beda ya. Itu yang perlu. Nah, kalau menurut konsep ini, nggak semua bilangan bulat dapat dibagi oleh bilangan bulat yang lain. Contohnya 5 tidak dapat dibagi 2. Ya. Nah, 2 kali berapa sama dengan 5? Ya. Nah, kalau Anda membuktikan tidak ada, itu bagaimana di matematik? Sudah saya cari Pak, sampai nyoba sejuta kali nggak ketemu. Nah itu belum bukti ya kalau di dalam matematik ya. Nah, bukti kalau membuktikan tidak ada di dalam matematik bagaimana? Itu yang kita sering menggunakan bukti tidak langsung, ya, indirect proof atau bukti kontradiksi. Diandaikan ada, setelah itu akan menghasilkan suatu kontradiksi. Andaikan, nah gitu ya.
andaikan 5 itu dapat dibagi oleh 2, berarti ada bilangan bulat misalnya X, sehingga 2 kali X sama dengan 5. Tradisinya apa? 2X itu genap, 5 itu titik impossible, betul ya? Genap sama dengan ya. Nah, itu cara berargumentasi di dalam matematik itu. Nah, bukti tidak ada itu sering di dalam matematik susah dibuktikan secara langsung. Sering dibuktikan dengan membuktikan kontradiksi ya. Nah, karena muncul konsep itu, konsep keterbagian ini, akhirnya tidak semua bilangan dapat dibagi dengan bilangan yang lain. Muncullah konsep pembagian bersisa. Kalau di SD dulu ya. Kalau sekarang kalau teori bilangan kemarin kita sebut teorema, yaitu algoritma pembagian, algoritma Euclid ya. Sudah dibuktikan kemarin ya? Ya, itu ya. Jadi ini sebenarnya juga itu bahasanya, bahasa SD dulu adalah pembagian bersisa. Ya. Kalau dalam kuliah keren namanya algoritma pembagian atau algoritma Euclid gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di SD tentang pembagian bersisa. Nah, ini nanti sangat berperan dalam teori bilangan siapa yang pakai. Nah, kalau di dalam bukunya kalian yang review di depan itu, algoritma pembagian ini dipakai untuk mendefinisikan modulo, betul ya? Ya. Ya. A modulo N itu sama dengan R. Itu artinya apa? Kalau A dibagi N itu bersisa N, betul ya? Gampangnya gitu ya. Jadi kalau A itu sama dengan N kali sesuatu ditambah R, maka A itu sama dengan R modulo N, betul ya? Nah, itu. Tapi di buku lain ada juga yang definisinya, nanti ini sebelum kita bahas ini saya bawa, saya bisa lihat. Nah, ini nanti ini ya, di beberapa buku menggunakan definisi ini ya. Nah ini jangan bingung ya, di matematik itu kalau baca satu buku loh, katanya kemarin ini definisi ya. Sekarang kok teorema. Nah itu seperti tadi ya, dari definisi dan teorema itu juga saling ekivalen ya. Nah makanya tadi sebagai apa, kita pembaca harus cermat ya. Kalau di bukunya kemarin yang dipakai kuliah teori bilangan itu definisinya. Nah itu ekivalen, ini akan dibuktikan sebagai teorema. Tapi kalau ini sebagai definisi, yang definisi menurut buku teori bilangan itu sebagai teorema, dulu ya. Nah ini nanti. Jadi kita nanti akhirnya boleh menggunakan dua-duanya kalau bisa dibuktikan. Kalau kita mau mengatakan dua bilangan itu berelasi kongruensi modulo N, itu bisa menggunakan selisihnya kelipatan N ini. Atau kalau dibagi N menghasilkan sisa yang sama, betul ya? Nah, itu bisa dibuktikan. Nah ini saya lompat ke sini ya. Nah kembali ke ini, ke tadi ya. Nah algoritma pembagian akhirnya menghasilkan pembagian bersisa. Nah dari konsep pembagi itu, kalau kita punya pembagi itu dua bilangan, ada kemungkinan mempunyai pembagi bersama ya. Contohnya ya, contohnya yang kita lihat 12 dan 18 misalnya ya, 12 dan 18 itu ada pembagi bersamanya ya. Pembagi dari 12 itu apa? Nekat dua. Iya. Pembagi itu tidak harus positif ya. Oh, berarti memang dia soalnya jawabnya itu namanya tidak kritis ya. Jadi pembagi dari 12 itu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 2. Pembagi ya, pembagi
12 itu plus minus 1 plus minus 2 3 4 6 pembagi 18 plus minus 1 2 3 6 9. Nah, pembagi bersamanya atau pembagi sekutu, gitu ya. Dari 12 dan 18 berapa? Plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6, ya. Nah, itu konsep pembagi sekutu. Yang terbesar pembagi sekutu dari 18 yang terbesar berapa? Nah, itu yang disebut dengan FPB. Jadi kalau menurut konsep ini, definisi FPB itu apa? FPB dari A dan B adalah ya pembagi sekutu besar namanya ya. Prosedurnya begitu, kita cari pembagi bersamanya, itu kita pilih yang terbesar, alamiah kan namanya ya. Nah, tapi itu nggak praktis kalau dipakai nanti untuk bilangan yang besar ya. Nah, ini kalau menurut buku yang Anda pelajari kemarin ini definisinya kan ya. Nah, terus di kalian juga yang di review itu. Tapi di buku lain, nah ada yang menggunakan ini ya. Nah, ini nanti akan ekvivalen, ini dibuktikan sebagai teorema. Ini kemarin dibuktikan sebagai teorema kan di buku di kuliah teori bilangan. Ini sebagai teorema. Karena ini akan lebih praktis nanti untuk membuktikan sifat-sifat berikutnya, gitu ya. Nah, ini tapi di bukunya Gilbert ini sebagai definisi, yang definisi di sini sebagai teorema. Oke. Nah, sifat yang penting ini sering disebut sifat apa ini? Masih ingat kalian namanya? Bahwa GCD itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Masih ingat namanya? Jangan lupa ya. Ini sangat esensial ya, nanti akan buka kembali ya. Kalau Anda baca-baca kembali, ada namanya ya. Untungnya kalau kita punya nama itu biasanya menyebutkan sifat itu lebih enak ya. Seperti teorema Pythagoras, itu kan ya enak menyebutkannya. Karena cara dipakai jadi lima. Itu ada. Ada yang ingat? Sing nome tali apa masih tua ya? Tua sama balik. Tapi intinya isinya nggak boleh lupa ya, yang nama boleh lupa tapi kontennya itu kalau belajar itu kontennya ada bahwa FPB atau GCD itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ya. Misalnya tadi ini 6 itu GCD dari 12 dan 18. 6 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 18 dan 12 ya. Contohnya ini 6 itu dapat ditulis sebagai misalnya negatif 1 kali 12 ditambah 1 kali 18. Atau bisa juga ditulis 2 kali 12 ditambah negatif 1 kali 18. Sama ya? Ini menunjukkan apa? Penulisan tidak tunggal ya. Ini kalau minimal ada dua versi berbeda sudah tidak tunggal ya. Yang memang sifatnya mengatakan dapat ya, tidak tunggal ya. Tetapi sebaliknya nggak berlaku kalau ada suatu bilangan sebagai kombinasi linear, itu belum tentu sebagai GCD ya. Kemudian GCD ini dipakai mendefinisikan relatif prima. Ya, ini saya ingatkan kembali. Sebuah bilangan bulan dikatakan relatif prima kalau GCD-nya 1. Nah, khusus kalau 1, hukum ini berlaku pola kali ya. Nah, gitu ya, khusus 1 ya, khusus relatif prima. Kalau D tidak sama dengan 1 hanya searah ya. Jadi kalau saya punya
D itu sebagai GCD dari A dan B hanya berlaku demikian, ya. Terdapat misalnya M dan N anggota Z sehingga D itu sama dengan MA ditambah N, ya. Sebaliknya tidak berlaku, ya. Sebaliknya tidak. Tetapi kalau satu itu berlaku pola balik, ya. Jadi satu sama dengan GCD dari A dan B jika dan hanya jika ada M N di Z sehingga satu sama dengan MA ditambah NB. Nanti berarti ini bisa digunakan untuk membuktikan suatu dua bilangan itu relatif prima atau tidak, ya. Kalau satu dapat dinyatakan berarti dia relatif prima. Contohnya misalnya 21 dengan 20. Nah, ini relatif prima, ya. Karena satu itu bisa ditulis sebagai 1 kali 21 ditambah negatif 1 kali 20. Nah, nggak perlu dicari GCD-nya, ya. Nanti banyak soal-soal yang bisa kita selesaikan, ya. Kalau Anda buka kembali soal-soal nanti, ya. Nanti soal-soalnya dicoba ya, dibuka, ya, untuk video. Oke, itu. Nah, relatif prima ini tadi sudah, ya. Nah, sekarang bilangan prima. Di review lagi, ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari satu, yang tepat. Nah, ini ya, tepat mempunyai 4 faktor atau bisa dikatakan tepat mempunyai 2 faktor positif. Apa bedanya ada kata tepat ketika? Kalau mempunyai 2 faktor positif, mempunyai 4 faktor itu belum tentu prima. Kalau mempunyai lebih dari itu kan boleh, ya. Nah, contohnya 6 itu mempunyai 2 faktor positif tapi tidak tepat 2 faktor positif, gitu, ya. Itu bahasa matematik itu sangat baik, ya. Oke, itu bilangan prima. Nanti sifat yang penting dari bilangan prima itu adalah ini saya banyak recalling, ya. Bilangan prima itu kalau ketemu bilangan bulat apapun selalu berlaku salah satu, relatif prima atau membagi, ya. Contohnya 5 itu ketemu bilangan bulat berapapun itu cuma ada 2 kemungkinan, ya. Relatif prima atau membagi. Misalnya dia ketemu 10 membagi, ketemu 9 relatif prima, ketemu 6 ketemu 100 membagi, ya. Gak ada kemungkinan ketiga. Tetapi kalau bukan bilangan prima ada kemungkinan ketiga. Contohnya 6 itu bukan prima, ya. Nah, kalau ketemu dengan 9, nah dia ya tidak membagi, ya tidak relatif prima, ada kemungkinan ketiga, ya. Nah, itu bedanya bilangan prima dan sifat penting yang akan kita gunakan. Nah, ini juga penting juga sifat kalau bilangan prima itu membagi perkalian dari suatu bilangan, 2 bilangan, pasti dia membagi salah satu, ya. Ini nanti dipakai membuktikan dekomposisi dari bilangan sebagai faktor-faktor prima, ya. Itu dasarnya ini, ya. Ini sifat penting. Nah, nanti akan kita ini dari teorema yang atau sifat sebelumnya tadi kita bisa membuktikan bahwa setiap bilangan bulat itu dapat ditulis sebagai perkalian dari faktor-faktor prima secara utuh. Anda bisa membayangkan, ya, untuk memperkenalkan memperkenalkan faktorisasi prima itu perlu konsep yang banyak, ya, dan perlu mengidentifikasi bilangan-bilangan prima. Jadi sebenarnya mencari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima itu adalah pekerjaan sulit. Kalau bilangannya kecil-kecil ya gampang, ya. Tapi coba kalau bilangannya sudah ribuan, gitu, ya. Bayangkan, ya. Jadi mengidentifikasi bilangan prima lebih dari 100 saja itu sudah susah, ya. Sampai kurang dari 100 saja kadang penyempa, gitu, ya.
contohnya 67 untuk 5 kali gitu ya. Dengan cepat Anda bisa verifikasi gitu ya. Kecuali kalau tanya software gitu ya. Nah, software sekarang tanya chat GPT juga bisa ya. Apakah 67 prima? Nah, itu. Jadi ada faktor kesulitan menghitung FPP dengan menggunakan faktorisasi prima. Terutama ini. Kadang-kadang anak-anak itu kalau disuruh membuat faktor itu ya berhenti. Ini prima apa enggak ya? Karena nggak tahu apakah itu prima atau tidak. Terutama bilang-bilangnya besar ya. Nah, Anda kemarin belajar cara mencari FPP dengan menggunakan algoritma pembagian. Sudah bisa kan? Lupa. Kalau sudah itu saya mau mengatakan lebih cepat mana dengan menggunakan faktorisasi prima dan menggunakan algoritma pembagian. Nah, memang kalau bilangannya kecil-kecil itu lebih cepat menggunakan faktorisasi prima. Tapi kalau bilangannya besar lebih cepat menggunakan algoritma. Dan nggak ada pantangannya, maksudnya nggak ada kendala gitu ya. Yang penting Anda bisa membagi kan. Nah, siapa yang nggak bisa membagi? Nah, gitu ya. Algoritmanya bagaimana? Kalau mau menghitung, misalnya saya punya bilangan bulat yang tidak nol saya yang gampang ya. Misalnya saya punya bilangan bulat, ya positif saja lah. Kenapa kok mencari FPP dibatasi pada positif saja? Mengapa? Anda paham? Mengapa kok kalau mencari FPP kok diasumsikan untuk bilangan positif? Apa nggak ada FPP dari bilangan negatif? Kalau saya tanya FPP dari GCT dari 12 dan min 18 berapa? Oke, 12 dengan min 18? 6. Ya 6. Dan ingat, dia adalah pembagi yang terbagi sebetulnya. Min 18 ya juga ini pembaginya kan? Dan ini akhirnya sebetulnya ya, terbesar juga. Nah itu nanti dengan menggunakan sifat itu nanti walaupun bilangan negatif itu hasilnya sama kalau yang kita cari bilangan positif. Makanya di SD diajari mencari FPP itu cukup yang positif saja. Itu ada asumsi. Nah, Anda nanti juga begitu. Kalau misalnya ya cuma bedanya dulu kalau di SD nggak pernah bertanya. Ya. Kenapa yang dicari kok yang positif saja gitu ya? Kalau sekarang Anda bisa menjawab mengapa demikian. Karena Anda mau jadi guru. Ada yang nggak mau jadi guru. Nah, terus dia pendidikan kan buat apa? Oke. Untuk cari jodoh Pak. Daripada nganggur itu. Ya. Kalau saya tanya, kalau saya punya bilangan bulat positif A dan B, bagaimana algoritma untuk menghitung GCT dari A dan B? Algoritma itu mesti ada step. Kemudian nanti ada pertanyaan if, then, if else gitu ya. Nah, itu namanya algoritma. Gimana? Langkah pertama apa? Asumsikan atau pilih ya, asumsikan misalnya A lebih dari B. Kalau tidak diasumsikan boleh kan? Tidak. Kenapa kok tidak? Misalnya kalau kita tidak memilih yang besar dibagi yang kecil, apakah nggak akan ketemu? Udah. Berarti nggak paham dengan algoritmanya. Tetap bisa, cuma tidak efektif. Kita akan kehilangan beberapa langkah di depan, itu akan kita ulang lagi gitu. Nah, itu nggak paham loh, berarti tidak menghayati betul algoritmanya ya. Oke. Berarti Anda itu kalau ketemu algoritma itu dihafal gitu aja ya. Itu kalau masih hafal, banyak lupa gitu ya. Nah, misalnya kalau kita mau mencari GCD dari 12 dan 18 gimana?
yang besar dianggap yang A gitu toh. Kemudian A itu dibagi oleh B gitu. Berarti A dapat ditulis sebagai misalnya apa? B kali sesuatu bersisa sesuatu, gitu ya. Nah, misalnya A itu akan sama dengan B kali Q1 ditambah R ya, dengan syarat R1 nya kurang dari B lebih besar atau sama dengan 0, gitu ya. Terus kita tanya terus, apakah R1 0, gitu kan ya. Nah, betul? Gitu kan. Kalau R1 0 apa akibatnya? Jika R1 0 selesai. Jadi GCD dari A dan B adalah B. Itu dah jawabannya. Lo itu loh algoritma gitu ya. Berarti itu pakai kalau di dalam pada graf alir ya, flowchart itu pakai yang gelas ketupat ya. Ditanyakan RI sama dengan 0 gitu ya. Kalau di program kan looping gitu ya. Ini if then itu ya. Nah, else gitu ya. Ada tergantung program apa yang Anda pakai tergantung ya. Anda biasanya pakai program apa kalau nanti? Bisa pakai Maple, bisa pakai MATLAB, bisa pakai lagi Python yang sekarang lagi populer ya. Python itu karena lebih mudah untuk program ya, lebih sederhana ya. Nah itu apakah R1 sama dengan 0 kan gitu ya? Ya atau tidak? Kalau ya selesai berarti print gitu. Print GCD AB sama dengan D gitu ya. Nah, kalau tidak coba mulai lagi ulangi berarti B dibagi oleh R1. Jangan diulangi B dibagi A dibagi B lagi ya. B dibagi R1. Berarti B bisa ditulis sebagai R1 kali Q2 ditambah R2. Terus tanyakan lagi apakah R2 sama dengan 0. Kalau R2 sama dengan 0 selesai. Print GCD A dan B sama dengan R1. Betul? Oh iya, betul. Gitu. Masih ingat itu? Jadi seterusnya. Nah, pertanyaan tadi suatu saat berhenti nggak? Pertanyaan sisa 0 atau tidak itu? Berhenti, kenapa? Kalau nggak berhenti kan selesai Pak. Ya bukan begitu jawabannya ya. Nah, itu harus ada jaminan. Ingat, sisa itu akan membentuk barisan strictly monotone decreasing, betul ya? Strictly monotone decreasing, jadi decreasing strictly ya. Atau monotone murni itu berarti tidak ada sama dengan ya. Coba lihat tadi ya. B itu pasti lebih dari R1, R1 lebih dari R2, betul ya? Nah, R2 lebih dari R3 dan seterusnya. Padahal banyaknya sisa itu nanti hingga apa enggak? Hingga, kenapa? Karena dibatasi di atas oleh B, di bawah oleh 0, betul ya? 0 boleh sama dengan tapi B nya tidak. Berarti banyaknya sisa paling banyak adalah B ya, 0 sampai B-1 betul? Bisa kurang toh? Nah, jadi banyaknya sisa yang terjadi lebih kecil dari kecil sama dengan ya 0 sampai B-1. Nah itu kan hingga. Andaikan tidak pernah 0 berarti kan terus akan terjadi barisan sisa yang tak hingga. Itu kan jawabannya. Kemarin saya jawab begitu. Oke, jadi itu algoritma untuk menghitung. Kira-kira algoritma ini bisa nggak diajarkan untuk anak SD? Bisa, tapi jangan gunakan algoritma Euclid namanya. Tapi pembagian bersisa. Loh ya toh? A dibagi B hasilnya sekian, sisa sekian ya, sisa pertama. Yang penting sisanya toh.
Nah, sisanya 0 apa enggak? Kalau 0 berarti gitu ya. Kalau enggak 0 berarti B dibagi sisa pertama menghasilkan sisa kedua. 0 apa enggak? Gitu kan? Kalau enggak 0 terus berarti sisa pertama dibagi sisa kedua menghasilkan sisa ketiga. 0 apa enggak? Gitu kan? Nanti kalau sudah 0 berarti sisa terakhir sebelum 0 itu di sini. SD bisa? Bisa. Karena SD kan sudah kenal pembagian bersisa. Nah, cuma kalau ada survei nanti tidak banyak guru-guru yang mengajarkan itu. Coba nanti kalau ada melakukan survei, survei kecil-kecilan untuk tugas kuliah, untuk penelitian pendahuluan, kita dapat teori penelitian belum ya? Nah, biasanya kalau mau melakukan penelitian kan ada penelitian pendahuluan, ya. Berapa banyak sih guru SD yang mengajarkan mencari FPP dengan menggunakan pembagian bersisa, gitu ya? Pak Hedi nggak banyak menemukan. Alasannya apa? Karena nggak ada buku teks. Padahal itu lebih mudah kan? Kalau menurut lebih mudah kan? Lebih mudah menggunakan pembagian bersisa dibandingkan menggunakan portator. Oke, terus kalau FPP, berarti FPP nanti kita punya 2 tools ya. Setelah kenal faktorisasi prima, kita juga bisa menggunakan faktorisasi prima ya. Cari faktor yang sama ya, yang terjadi faktor sama dengan mencari pangkat yang paling rendah, gitu ya. Oke. Kemudian muncul konsep KPK atau kalau dalam bahasa Indonesia LCM. Apa itu LCM? Nah, jadi list terkecil, common bersama. Nah, tipe itu kelipatan ya, common itu bersamanya itu ya. Kelipatan sekutu ya. Bacanya kan di belakang ya. Nah itu kalau ini dicari kembali, kalau itu dilipatkan ya toh. Nah misalnya antara 12 dan 18, 12 dilipatkan, kemudian 18 dilipatkan, kita cari yang bersama, terus kita cari yang paling kecil. Kenapa paling kecil? Kan paling besarnya nggak akan pernah habis ya. Makanya cari paling kecil ya. Nah, kalau Anda juga diajari mencari KPK itu juga dengan menggunakan konstruktor itu ya, yaitu dicari pangkatnya B ya, berarti itu ya. Ya karena harus terbagi, itu kenapa begitu harus terbagi oleh A atau terbagi oleh B toh? Berarti yang harus memuat faktornya A, muat faktornya B kalau berbagi kan ya. Kalau Pak Heri mengatakan kalau saya sudah bisa menghitung FPP, lupakan cara menghitung KPK. Setuju? Bukan harus dilupakan, nggak tahu gitu loh ya. Artinya nggak perlu didalami, nggak perlu di skillkan, gitu ya. Nah, kenapa? Baca jawabnya. Karena ada hubungan antara FPP dan KPK. Apa itu? Bahwa kalau saya punya bilangan bulat positif A dan B, FPP AB dikalikan KPK AB sama dengan A. Berarti kalau sudah bisa menghitung FPP, menghitung KPK kapan? Ya tinggal hasil kali dibagi, betul? Contohnya ini, FPP-nya sudah ketemu 6, KPK-nya ya 12 kali 18 bagi 6%. Sudah pernah buktikan akal B sama dengan AB kali KPK? Ya ada tuh rimanya. Pertanyaannya sudah pernah buktikan belum? Harusnya dibuktikan cuma dalam kuliah itu ya. Ya itu cukup dibuktikan dengan definisi sudah bisa ya. Ini bisa direkoding. Tapi kalau nanti ini saya buat tugas ya. Jadi tugasnya sudah ngitung tugas ada tugasnya. Nah buktikan itu ya. Karena saya tahu kalau ada lupa ya. Dia buka lagi ya itu. Ada tugas. Ingat tugas itu sepekan ya. Ya nanti sehari sebelum kuliah berikutnya ya 24 jam. Ingat kalau mengumpulkan tugas lewat sistem ya ditolak ya. Kalau enggak itu saya buat jeda, enggak ditolak tapi ada tulisan catatan keterlambatan ya. Tapi kalau sudah masuk kuliah betul ditolak ya besoknya. Jadi ada soft deadline dan hard deadline gitu ya.
Sehari sebelumnya itu short deadline. Nanti kalau ada lewat ada catatan terlambat sekian jam sekian gitu ya. Tapi kalau besok sudah masuk kuliah sudah betul-betul akan bisa masukkan. Ya. Perhatikan. Kalau mengumpulkan ke kelas kan bisa nyusul kan. Kalau ya, tuh, ini bisa didalami ya. Nah, itu beberapa sifat tadi juga sudah saya ingatkan di kuis mungkin ya. Kongruensi modulo nanti penting ya. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan adalah kongruensi modulo itu merupakan suatu relasi ekivalen. Ya, sudah pernah membuktikan ya relasi ekivalen. Relasi ekivalen itu apa? Kemarin saya tanyakan ya di kuis. Oh iya, itu nggak dijawab berarti lali ya. Kemarin kuisnya ditaruh di belakang kan ya. Apa itu relasi ekivalen? Ya, relasi yang mempunyai 3 sifat itu ya, reflektif, simetri, dan transitif. Terus apa akibat dari relasi ekivalen? Kemarin secara implisit juga saya tanyakan sebenarnya. Apa akibat dari kalau kita punya relasi ekivalen? Nah, kalau dalam suatu himpunan tuh di situ ada relasi ekivalen, konsekuensinya adalah himpunan itu akan terpartisi menjadi kelas-kelas ekivalen. Betul? Nah, sudah dibaca kembali teorinya ya. Ini harusnya direkonik waktu kemarin ya, tapi saya munculkan pertanyaannya di kuis ya. Nah, contohnya modulo N gitu ya. Nah, itu modulo N akan merupakan suatu relasi ekivalen, akibatnya Z itu himpunannya ya, akan terpartisi menjadi kelas-kelas ekivalen. Nah, kelas-kelas ekivalen itu yang kita sebut sebagai kelas ekivalen itu unsur dari Z. Sebagai contoh, kalau N-nya 2, modulo 2. Z akan terpartisi menjadi berapa kelas? 2 kelas. Kelas apa dan kelas apa? Ya, 0 itu apa? Kelas 0 itu apa? Yang ada populer. Di SD nggak ada kelas 0. Kelas 0 dari TK. Gak waktu di SD itu kenalnya adalah himpunan bilangan genap dan himpunan bilangan gitu ya. Kelas 0 itu isinya bilangan genap gitu ya. Tuh berarti ini nggak paham dengan kelas tuh ya. Kelas itu isi himpunan. Partisi dari himpunan itu ada himpunan tuh ya. Seperti kelas ini saya partisi menjadi 2, bagian kanan dan bagian kiri. Partisi. Jadi partisi itu nggak boleh anggota itu masuk di 2 kelas. Dan juga tidak boleh ada anggota yang tidak dimasuk di salah satu ya. Semua anggota harus masuk di salah satu dan tidak boleh ada yang merangkap. Nah, itu namanya partisi ya. Partisi. Contohnya ini saya partisi jadi 2. Sudah bagian kanan, bagian kiri. Kalau kita punya modulo 2 ya, berarti nanti ada 2 kelas. Yang ada disebut kelas 0 dan kelas 1. Kenapa kok disebut kelas 0? Kenapa disebut kelas 1? Kelas 0 itu ingat definisi relasi ekivalen modulo tadi, relasi modulo. Kalau menggunakan definisi di buku, kalau dibagi 2 sisa 0. Berarti semua bilangan kalau dibagi 2 sisa 0 kita kumpulkan 1 kelas. Yang kedua, dibagi 2 sisa 1, makanya disebut kelas 1. Tuh ya. Dibagi 2 sisa 0 itu bilangan genap. Dibagi 2 sisa 1 ya. Kemarin nggak paham Pak, sekarang mulai remuk. Namanya review. Memang orang belajar itu kadang-kadang tidak cuma 1 kali ya. Makanya harus belajar berkali-kali. Ada ngaji aja dulu sampai belajar kok berkali-kali atau akan ribuan kali kan ya. Sama. Belajar matematik juga demikian. Saya jamin kalau Anda kuliah saja 1 semester kemarin belum familiar betul dengan teori. Makanya nanti begitu mau dipakai harus dibilang. Makanya ditinggalkan kalau liburan, kamu buka kembali bukunya. Apalagi kalau mau cita-cita jadi guru atau dosen, ya. Nanti kan harus ngajar, maksud ngajar lalian. Ya. Kalau lupa nama sih nggak apa-apa. Ya.
kalau sampai pada prinsipnya itu bahaya. Loh, nggak bahaya kan? Jadi jargon sekarang ya. Baru kuliah kali, loh nggak bahaya. Mau dipakai ya. Itu ilustrasinya ya tadi. Jadi ZN itu sebenarnya adalah himpunan partisi gitu ya. Jadi anggota ZN itu adalah himpunan sebenarnya kan. Kelas ekivalen adalah himpunan. Kelas misalnya kalau pada Z2 isinya adalah kelas 0. Ini sering kita nulisnya gini ya. Z2. Nah, isinya adalah kelas 0, kelas 1. Nah, kelas 0, kelas 1. Kelas 0 sebenarnya adalah himpunan. Ya, himpunan bilangan bulat kalau dibagi 2 sisa 0. Kelas 1 himpunan bilangan bulat kalau dibagi 2 sisa 1. Ya, makanya kelas 0 bilangan himpunan bilangan genap kelas 1. Nah, sama dengan Z3. Kalau Z3 isinya adalah kelas 0, kelas 1, kelas 2. Artinya apa? Kalau kita berlakukan modulo 3, Z itu akan terpartisi menjadi 3 himpunan, ya. Nah, kelas 0 itu apa artinya kalau pada Z3? Dibagi 3 sisa 0. Kelas 1 dibagi 3 sisa 1. Kelas 2 dibagi 3 sisa 2. Makanya Anda bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang masuk di 0 di kelas 1, kelas 2. Ya? Itu artinya. Berarti Z3 isinya ini kelas 0, kelas 1, kelas 2. Nah, gitu kan? Nih pertanyaannya, loh kalau begitu Z2 itu santai dari Z3? Ya. Z2 santai dari Z3. Setuju semuanya? Ada yang tidak setuju? Ayo, ya, jangan dilihat wujudnya, jangan dilihat prejengannya, pada jalan ini. Prejengannya poin, cuman bahasa Indonesia ya. Kalau orang Jawa nanti ya, prejengannya kau yang mau pendeta peneliti itu ya. Apa? Ya. Loh ini seolah-olah sama, tapi sebenarnya berbeda. 0 di Z2 itu tidak sama dengan 0 di Z3. Ya? Jadi itu, nah ingat, arti himpunan bagian A himpunan bagian dari B kalau setiap anggota A adalah anggota Z2 bukan anggota Z3. Jadi ini salah ya. Karena ini himpunan kelipatan 2, ini himpunan kelipatan 3. Oh, baru tahu ya. Selama ini kemana saja? Nah ini menitik beratkan gitu ya pada materi itu. Dan ada nanti sudah saya ukur sedikit ya dengan menggunakan soal kuis. Bisa nggak menjawab soal kuis tadi? Nanti sifat-sifat kongruensi bisa Anda simak kembali, nanti akan kita gunakan ya. Terus operasi tambah dan operasi kali saya ingatkan, ya tambahnya cukup ditambah. Misalnya kelas 2 tambah kelas 3 ya kelas 2 tambah 3 kelas kali juga ya, diingatkan kembali. Nah sebagai ilustrasi saya berikan contoh ini ya tabel kayak ini ya, nah kita berikan tabel operasi ya. Contohnya itu di Z3 itu operasi tambah. Kalau di SD Anda ingat apa ini? Bilangan jam, betul ya? Ini jam 3-an gitu. Di SD nggak pernah ada. SD tahun berapa ya? Oh, sudah tidak ada kita di kurikulum ya. Kalau Pak Heru masih SD itu bilangan modulo itu sebenarnya sudah diajari di SD. Itu namanya jam. Ya, jam 3-an itu hanya kenal simbol 0, 1, 2. Kalau 3 dia nggak 0 kan? Ya, sama dengan sistem jam kita kalau pakai 24. 24.00 dianggap pukul 00.00 ya tuh.
namanya bilangan jam. Ya. Kalau dianggap jam 12-an, kalau di bahasa Inggris kan 12-an ya. Nah itu nggak ada jam 13 kan? Nah 13 dianggap jam 14, cuma diberi simbol gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia menggunakan 24 ya. Jadi di negara itu ada yang pakai sistem 12, ada sistem 24 ya. Kalau di kita pakai sistem 24. Ini kalau di SD itu jam-an gitu ya. Jam ini jam 3-an ya. Nah, ini contohnya. Operasi kali demikian juga. Nah, jadi kalau ketemu 3, 0, kalau lebih dari 3 ya sisanya dibagi 3, itu namanya modulo kan ya. Sama dengan jam itu kalau lewat kan kembalikan lagi. Tapi herannya ya di Indonesia itu sistemnya 24 jam, tapi kalau ketemu jam pakai 12 ya. Anda pernah ketemu jam yang isinya 24? Ya. Kecuali di situ ya. Kalau di situ bisa diatur mau pakai 12 atau gak ada tuh jam kita yang 24 ya. 12 kembali ke 1 ya. Nah, itu jadi jam yang analog, yaitu jam analog saya katakan itu jam analog, ada jam digital ya. Jam analog sebenarnya hanya menganut konsep sistem 12 ya. Nggak bisa dipakai di negara sistem 24 ya. Karena itu yang menemukan jam analog kan orang Eropa dulunya ya. Nah, itu dipakai sistem sangat koordinasi ya. Ini contoh. Anak nanti harus familiar hitung ini ya. Nanti akan kita pakai ini ya. Ini akan kita pakai dalam pengantar grup ya, sebagai contoh ya. Tadi saya mengatakan nanti kita ingin sebagai model ya, model. Jadi Anda nanti harus familiar menghitung operasi kali, operasi tambah, gampang ya. Contohnya ini, contoh lagi saya berikan Z4. Nah, lihat ya. Ini cepat gitu ya. Saya tadi buat berapa ya? Z5, Z5. Nah, oh Z6 ada Mas ya. Nanti bisa nyoba sampai Z100. Nah kalau Anda bisa Excel, ini bisa pakai Excel ya. Excel itu ada loh modulo ya. Udah pernah pakai? Ya ini Excel saja bisa dipakai buat tabel modulo ya. Jadi nanti kalau modulnya gede, kita pakai Excel ya. Kalau eksplorasi boleh ya. Tapi kalau tes nggak boleh pakai Excel. Kalau explore sedang belajar silakan gunakan software ya, biar mempercepat. Itu artinya sebenarnya secara manual Anda bisa, tapi untuk mempercepat menggunakan software ya. Itu nanti. Ya. Cuma saya ingatkan simbol modulo yang diberi situ itu yang konsisten dengan kelas ya. Kalau Anda baca kembali bukunya Mores waktu pakai kuliah landasan matematik ya. Kalau masih ingat bukunya? Ya. Nah, itu kan waktu membahas relasi ada relasi ekivalen, juga tadi sifatnya punya kelas itu ya, kelas itu kan simpulkan tadi kursi. Tapi nanti untuk modulo ada kalanya buku tertentu nggak pakai tanda, gitu ya, hanya ditulis bilangannya aja. Nah jadi misalnya Z6 tulisnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu tanpa huruf siku. Nah ini nanti harus hati-hati, karena nanti simbol bilangan bulat dan simbol kelas itu nggak ada bedanya. Itu harus hati-hati. Ya. Kalau dipakai huruf siku sini masih berbeda gitu ya. Nanti beberapa buku diabaikan ya. Itu yang saya ingatkan. Harapan saya Anda nggak langsung jelas di sini ya. Supaya baca lagi dan dibuka kembali buku yang dipakai kuliah kemarin ya dari belakang. Kalau hanya dari buku kalian itu cuma sedikit ya. Itu memang satu bab saja itu untuk mengingat banyak ya, untuk 2 kuliah kita kemarin dan sekarang ya. Masih ada relasi fungsi pemetaan atau operasi kemarin termasuk di situ, bilangan juga termasuk ya, tidak hanya. Jadi kalau ingin mengingat kembali silakan dibuka buku yang dipakai kuliah teori bilangan kemarin ya. Masih ada kan? Iya. Paling nggak filenya ada waktu. Ada yang kemarin diajak atau kuis gimana? Bisa? Udah soal. Banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari 2
2023 yang merupakan kelipatan 3 tetapi bukan kelipatan 4. Gimana caranya? Nah, berapa banyak yang kelipatan 3? Berarti begini kan hitungnya pakai floor, masih ingat floor ya? Ini kan lebih kecil dari 2023, berarti mulai 1 sampai 2022. Berarti floor 2022 dibagi berapa itu? Berapa? 6 juta. Jadi tinggal dibagi aja, abaikan pecahannya gitu ya. Berapa? Nah, kemudian dikurangi banyaknya yang kelipatan berapa? 4. Berarti kelipatan 12. Betul ya? Yang kelipatan 3 tapi bukan kelipatan 4. Jadi berarti yang harus dibuang kelipatan 3 sekaligus kelipatan 4. Berarti floor dari berapa ini? 8. 1. Nah, berarti nanti banyaknya yang kelipatan 3 tapi bukan kelipatan 4 tinggal dikurangi. Betul? Kita jawabkan. Setuju semuanya? Gampang tuh, nggak sampai 2 menit. Kan hanya nulis jawab akhirnya aja ya. Banyaknya pembagi ini banyak salah ya, karena tidak dikalikan 2. Ini Anda jangan cari satu-satu ya. Caranya gimana? Nah, 2023 itu sama dengan 7 kali kalau berdasarkan faktorisasi prima, kita bisa mencari banyaknya faktor positif, betul? Dilihat apanya? Pangkatnya. Ini ada 2 faktor, yang satu pangkatnya 1, satu pangkatnya 2. Berarti banyaknya faktor positif. Kenapa kok sudah baca? Ini Anda belajar matematik itu kalau seperti itu sering. Matematik itu harus reasonable, ya. Anda harus bisa menjawab mengapa, gitu ya. Itu bedanya belajar matematik dengan belajar sejarah. Sejarah langsung dihafal aja, kan kejadian tahun given ya. Kenapa kok tahun sekian juga bisa dijawab ya. Nah kalau matematik, kenapa kok banyaknya faktor positif dari 2023? Karena pakainya ini 1 tambah 1 dikalikan 2 tambah 1. Nah, karena ingat, Anda sudah dapat mata kuliah diskrit kombinatori, masuk konteks prinsipal. Tapi waktu di SMA kan belajar peluang juga loh, hitung itu ya, kombinatori kan loh. Diajari kan konteks prinsipalnya. Iya, kalau enggak gitu bisa menemukan rumus permutasi kombinasi dari mana? Maksudnya given saja gitu ya. Konteks prinsipal itu ada prinsip pencacahan, prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Kapan kita gunakan penjumlahan kata menggunakan perkalian? Penjumlahan itu kalau ada 2 kejadian itu alternatif tapi disjoin ya. Kejadian A atau kejadian B tapi nggak ada hubungannya A dan B, itu kita jumlahkan. Kejadian A berapa banyak, kejadian B berapa banyak. Nah, kalau prinsip perkalian, 2 kejadian terjadi bersama-sama. Itu prinsip perkalian. Ini dalam mencari faktor kan harus bersama-sama toh? Iya, muncul dari sini dikalikan ke sini. Yang dari sini 7, tapi sebenarnya yang membangkitkan tidak 7, tapi 1 juga faktornya. Dari sini mestinya 1 dan 7. Dari sini 1, 17 kuadrat. Tuh, satunya itu kan tambah satunya karena ada pangkat nolnya itu.
1. Jadi nanti yang terjadi waktu kita menghitung banyaknya faktor, di sini 1, ini 7, ini 1, 17 kuadrat. Ini ada 2 kejadian, 3 kejadian, 6 kejadian. Prinsip perkalian. Nanti ini akan diulangi di untuknya kalau ada yang screen sekarang ya. Nah, itu nanti ada prinsip perkalian. Ya. Nanti menghitung faktor kan, ini dikalikan ini, kalikan ini. Ini namanya prinsip perkalian. Nah, kalau seperti itu nanti Anda nggak akan banyak maksud ya. Ini kesalahannya belajar matematik sering hafalan itu nggak dinalar. Oke, good. Jadi harusnya jawabannya berapa? 12 ya. Karena saya tanya membagi, bukan membagi positif ya. Nggak ini. Kalau soal ketiga, Anda cacat satu ya, 2 ya, 3 ya, 4 ya. Mari ini besok. Nah, mulai 1 sampai 2022 gitu. Orang dari dulu kan. Gimana caranya? Nah, tadi ingat. Berarti ini kita cari bilangan X bulat positif mulai 1 sampai 2022 yang relatif prima dengan 2023. Berarti dia RPP bilangan X dengan 2023 itu 1. Kapan dua bilangan itu relatif prima atau RP-nya 1? Ingat tadi ya, kita mencari, ingat ya, mencari RPP bisa dengan mengumpulkan faktor-faktor prima yang sama. Berarti dua bilangan relatif prima kalau tidak mempunyai faktor prima yang sama. Digunakan ya itu, ya. Itu ada maknanya. Kan kita kumpulkan faktor prima yang sama loh. Misalnya kita mau mencari tadi 12 dengan 18. Ya, faktor prima yang sama apa? 2, 3, ya toh? Selain itu nggak sama. Misalnya 3 yang lain di sini ada, di sini nggak ada ya. Kita itu, ya. Nah, jadi kalau dia tidak mempunyai faktor prima yang sama berarti 1. Itu betul. Berarti kita cari bilangan X yang tidak mempunyai faktor prima 7 dan 7. Gimana caranya? Ini kan kita hanya menghitung loh ya, gak suruh mengelis bilangannya toh, berapa banyak toh. Oke, saya tanya, berapa banyak bilangan yang mempunyai faktor prima 7 dari 1 sampai 2022? Ya, berarti 2022 dibagi 7. Betul? Nah, tuh. Yang mempunyai faktor prima 17 berarti 2022 dibagi 17. Tapi itu kalau kita hitung overlap, betul ya? Nah, berarti dikurangi yang B dibagi 7 dan 7. Nah, ini hanya prinsip gabungan dong. Itu baru ketemu bilangan yang tidak relatif prim ya, karena mengandung faktor 7 dan 17. Berarti yang ditanyakan yang di luarnya, betul? Nah, yang di sini. Nah, gitu kan? Berarti nanti di sini ketemu, yang di sini berarti 2022 dikurangi yang ini, betul? Nah, betul. Yang ditanyakan yang relatif prima, yang di dalam himpunan ini tidak relatif prima. Ini himpunan A yang mempunyai faktor 7, himpunan B yang mempunyai faktor 17, betul? Nah, berarti A gabung B itu yang tidak relatif prima dengan 2020. Berarti yang relatif prima yang komplemennya, betul ya? Maksudnya? Iya, coba diteruskan. Lu kan sudah gitu. Itu kali ini kan NA ditambah NB dikurangi NA-B, nanti berarti itu ketemu terus 2022 dikurangi itu. Coba teruskan. NA-nya berapa, NB-nya berapa gitu ya. Terus saja langsung nanti sampai gitu ya. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan konteks prinsip juga nanti di situ Anda akan pelajari, yaitu prinsip
eksklusi, inklusi. Ini inklusi karena dari misalnya. Ini semuanya ada kaitannya. Jadi matematik itu kalau kita belajar itu saling mengkaitkan satu dengan yang lain, jangan dibaca sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Jadi begitu kalau belajar matematik itu Anda bisa tahu sebab-sebabnya itu ya apa. Nah ini kalau hafalan juga hilang semua ya. Tapi begitu dipakai kita bisa recalling sana, recalling sini ketika bukan. Dan sebetulnya apa ya? Kalau mau jadi guru harus begitu ya belajar matematika ini. Kalau lupa mengingatnya gampang. Kalau bisa. Lihat Pak ini. NS dibagi NS dikurangi N A gabung B berarti N A gabung B komplement ya. Komplement N A. Untuk apa dong hitungan apa ini? Yang kelipatan 7 itu 288. Betul? Kelipatan 17 118. Oh ya. Bilangan yang habis dibagi 12 dan 18 bila dibagi 13 sisa 5. Bilangan asli terkecil. Ini kalau nggak tahu cara bisa aja ya dicari manual. Tapi berapa banyak gitu ya? Banyak dong. Ya lumayan sih. Nah, ini sebenarnya saya ingin kalau Anda ngitung pakai pengertian tadi ya, kongruensi itu bisa. Ya. Nah, yang pertama itu kalau ini menggabungkan konsep KPK, kongruensi itu ya, semuanya memakai itu ya. Kalau bilangan itu habis FPP ya, habis dibagi KPK habis dibagi 12 dan 18. Berarti habis dibagi 12. Habis dibagi 18, berarti kelipatan dari 12 dan 8 berarti kelipatan berapa? 36. Ya, berarti bilangan itu adalah kelipatan 36 ya. Nah, satu, makanya itu satu. Nah, berarti saya tulis kalau bilangannya dicari itu X misalnya ya, berarti X itu 36K ya. Nah, X sama dengan 36. Nah, untuk K suatu bilangan. Yang kedua, kalau dibagi 13 sisa 5 berarti X kongruen 5 mod. Bisa menyelesaikan ini? Ya, jika dimasukkan 36K kongruen 5 mod 13. Terus dalam menyelesaikan ini gimana? Kita lihat praktis-praktis saja. Kebetulan 36 dan 13 ini sudah relatif 5. Kalau relatif 5 itu aman ya. Tidak perlu disimplifikasi lagi ya. Kalau tidak relatif 5 harus disimplifikasi lagi. Masih ingat cara itu? Disimplifikasi itu jadi relatif 5 ya, dibagi dengan FPP-nya, betul ya? Silakan yang lalu. Ini kebetulan, nah caranya supaya bisa dibagi 5 ini bisa kita ubah menjadi bilangan tetap kongruen 13 tapi bisa disederhanakan dengan 36. Contohnya ini 36 K ini jadi 18. Betul? 5 dengan 18 sama menurut 13. Nah, ini kalau relatif 5 berlaku konselasi. Tuh. Konselasi penghapusan. Saya bagi dengan 18 sudah sederhana. Jadi ini 2K kongruen 1 mod. Jadi saya ubah menjadi 14 supaya bisa dibagi. Betul ya? 2K kongruen 14 mod 13. Jadi K kongruen 7 mod. Apa artinya ini? Berarti K itu sama dengan 7 ditambah 13 lipatan, misalnya 13 N atau jangan 13 apa.
pakai bilangan. Nah, betul ya. Asalkan K-nya memenuhi ini, pasti memenuhi ke sini tadi ya. Ya. Nah, berarti K terkecil, positif terkecil berapa? 7. Betul? Nah, berarti jawabannya untuk K sama dengan, kalau K-nya 7 berarti X-nya 36 kali 7. Ya. N-nya kan terkecil ya. Jadi K terkecil, K bulat positif terkecil ya. Yang ditanakan adalah K bulat untuk bahasa Inggris kecil. Jadi X terkecil, nah, 36 dikalikan 700. Ya. Ulangi. Tidak percaya. Gampang-gampang ele pas lali tadi Pak. Terus hampir habis yang paling banyak yang singkat ya. Jadi penasaran. Nah kali ini kalau Anda lihat ini bisa sih dicoba-coba gitu ya, menghasilkan paling kecil berapa? Kalau isian singkat enak ya, pokoknya ditebak-tebak itu kan gak apa-apa, kan gak perlu dibuktikan saja. Ya, tebak-tebak saja. Kalau tebaknya pas ya, berapa? 12 ya. Tapi kalau supaya yakin kenapa? Ingat, ini adalah pada saat membuktikan tadi ya, bahwa BCD itu dapat ditulis sebagai kombinasi linier. Berarti ingat, pembuktian itu adalah unsur terkecil dari himpunan ini kan? Jadi jawabannya adalah BCD dari 12 dan 30. 24 dan 36. Jadi 12. Ya. Jadi kalau Anda paham dengan sewaktu membuktikan bahwa BCD sebagai kombinasi linier, itu ini berangkatnya kan dari mengkonstruksi himpunan seperti ini, ya kan? Kemudian ternyata himpunan ini kalau kita cari unsur positifnya tidak kosong, ya. Nah, kemudian menggunakan well order principle. Nah, kemudian unsur terkecil itu kita klaim sebagai BCD. Ya. Jadi jawabannya adalah BCD 24 dan 12. Tapi kalau nyoba-nyoba juga boleh, itu kan di berapa suruh bilangan. Kok iso meneh kalau jilid ke 12 sih? Paling enggak 12 ya. Kalau isian-isian begitu enggak apa-apa kan? Ya. Tapi soal urea ada salah. Kalau urea ada garis sedikitnya tadi. Ini adalah salah satu, ini adalah langkah pembuktian bahwa BCD itu sebagai kombinasi. Oke, paling tidak ini untuk memancing Anda merecall kembali ya, teori bilangan. Dan nanti harapannya Anda familiar menggunakan. Jadi saya tidak mengajak Anda untuk detail lagi teori bilangan, tapi di sini nanti terampil menggunakan sifat-sifat yang ada pada teori bilangan sama pada dulu ya. Terampil menggunakan untuk mengeksplorasi gitu ya. Jadi begitu grupnya nanti berkaitan dengan bilangan bulat atau modulo analitika gitu ya. Karena nanti bilangan bulat dan modulo itu dianggap sebagai model ya, contoh model atau contoh dari grup yang kita diskusikan ya. Nanti pekan depan kita mau masuk materi yang sebenarnya. Pekan depan kita akan diskusi tentang apa itu grup. Dan itu di buku sudah ada ya. Kalau Anda baca terlebih dahulu. Nanti PPT-nya tadi saya share. Karena saya kerja saya kalau di WA kadang-kadang tertutup nyarinya. Kalau Anda lihat di untuk materi pekan depan, jadi materi hari ini juga
Tugas-tugasnya sambil beberapa soal dari sini gitu ya. Nah, nanti bagi soal yang tidak, untuk soal yang tidak saya ambil ya silakan dicoba. Itu kan sampling ya. Tapi nanti selain bilangan bulat, Anda juga baca-baca kembali tentang bilangan in, bilangan rasional, bilangan kompleks ya. Itu nanti bagi contoh akan dicomoti ya. Oke, tinggal 2 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak Heri membiasakan ada kuis ya, tapi mungkin ke depan kadang-kadang tidak perlu selama itu, mungkin karena tergantung nanti modelnya. Kalau isian singkat dan pilihan ganda itu kadang cukup ya. Tapi karena masih ada uraian, jadi Anda perlu nulis, perlu jadi 50 menit. Kadang kalau isian singkat dan pilihan ganda, apalagi benar salah gitu. Benar salah itu ada susah gitu. Benar salah ini kadang 30 menit cukup ya. Tapi diusahakan tiap kali pertemuan itu ada kuis di awal untuk memotivasi Anda belajar. Oke, saya kira cukup hari ini. Terima kasih telah memperhatikan kuliahnya Pak Heri. Apa artinya saya kalau nggak Anda perhatikan gitu ya? Iya betul ya. Coba saya ngobrol di sini, konteksnya Anda cuek gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi dalam pekan depan ya, pada Kamis depan dengan materi